yang lebih tangguh, laki-laki atau wanita? Iya, makanya seharusnya yang khotbah di sini wanita ya gitu ya. Ya, iya kan aja lah ya kan. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya, topik yang menarik ya, wanita tangguh. Mari kita buka Alkitab kita sama seperti yang telah digumulkan oleh pengurus kita. Kita akan membaca dari Amsal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-31. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang ke-10, kemudian ibu-ibu ayat yang ke-11, demikian seterusnya kita berganti-gantian sampai ayat yang terakhir nanti. Amsal ya, Amsal habis Mazmur ya, pasal 31 ya. Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31 ya, perikop terakhir dari kitab Amsal. Sudah dapat ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Kita baca secara bergantian ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oke, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentu kalau kita baca bagian firman Tuhan ini tentang seorang wanita, tepatnya seorang istri, ya, saya kira kita akan mengaguminya. Bahkan saya kira ini satu pelajaran yang perlu disampaikan oleh ibu-ibu kepada anak gadisnya. Jadi kita juga, ibu-ibu juga punya tugas untuk menyampaikan ini, bagaimana kemudian seorang istri, seorang wanita yang sungguh-sungguh sebenarnya menjadi tokoh di tengah-tengah rumah tangganya. Kalau kita lihat di sini sepertinya suaminya yang menjadi bapak rumah tangga ya, sepertinya ya kan. Karena yang bekerja istrinya, tapi saya kira tidak demikian. Karena konsep di dalam firman Tuhan, suami sebagai kepala keluarga,
dialah yang paling bertanggung jawab dalam segala hal, termasuk di dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tapi kita lihat seorang istri yang kemudian saya kira kemudian tertular dari iman suaminya, mencontoh cara hidup suaminya, sehingga mereka benar-benar pasangan yang luar biasa. Dan bagian ini kita lihat bagaimana pengagungan yang diberikan kepada seorang istri, bagaimana harapan yang diharapkan tentang seorang istri. Nah, di dalam penulisannya, nah menurut para ahli, ya saya tidak baca sih, ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan itu berdasarkan abjad. Jadi kalau kita misalnya mengarang dari A sampai Z gitu ya, jadi ini 22 ayat, satu ayat mewakili satu huruf, itu ada 22 huruf Ibrani dari alef sampai tau gitu ya. Sama seperti nanti ibu-ibu kalau baca nanti Mazmur 119 itu ditulis satu-satu perikop itu berdasarkan abjad ya, atau ada bagian-bagiannya, makanya panjang sekali. Nah, di sini kita lihat wanita yang tangguh. Di ayat yang ke-10 dikatakan istri yang cakap ya. Bukan istri yang suka cakap-cakap gitu ya. Bukan itu maksudnya. Istri yang cakap ya. Istri yang berbudi, wanita yang baik, wanita yang berbudi luhur. Itu maksudnya. Wanita yang mulia. Ya, jadi kata cakap itu menunjukkan satu kualifikasi yang dimiliki oleh seorang wanita atau seorang istri. Nah, yang pertama mau kita lihat di sini, apa ciri-ciri atau kualifikasi dari seorang wanita tangguh itu, seorang istri yang tangguh itu. Nah, pertama adalah dia adalah seorang wanita atau istri yang takut akan Tuhan. Ayat 30 dikatakan tadi, mari kita perhatikan lagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, jadi kita lihat di sini sebenarnya kalau nanti kita baca keseluruhan kita kagum, tapi rupanya pangkal utamanya adalah karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah, kata takut akan Tuhan itu seringkali dipakai dalam perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah yang benar itu. Dia percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang benar itu, bukan kepada Allah yang lain. Maka dalam penulisannya pun kalau ibu-ibu perhatikan kata Tuhan di situ ditulis dalam huruf besar semua. Nah, tetragrammaton namanya itu dari YHWH. Nah, itu dulu orang Ibrani ketika menemukan kata itu mereka bisa langsung baca dengan tepat. Nah, sekarang kalau dibaca setelah mereka dari pembuangan enggak bisa lagi mereka pastikan yang mana cara bacanya. Makanya muncul ada yang menyebut Yehova, ada yang menyebut Yahweh. Nah, itu dari kata YHWH ini. Nah, itulah sebabnya orang Israel dulu tidak menyebut lagi kata itu karena sedemikian agung dan juga untuk menghindari kesalahan penyebutan nama Tuhan berhubung dengan Taurat yang keberapa itu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketiga, masih ketiga ya, belum kurang ya. Tiga ya kan. Jadi mereka takut jangan sampai salah, maka tidak disebutkan lagi ini. Nah, diganti dengan kata Adonai. Nah, tapi maknanya adalah mereka percaya kepada Allah yang benar itu, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka. Nah, itu sebenarnya imannya wanita ini, istri ini. Jadi tidak mungkin ada seorang wanita tangguh seperti yang dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini kalau dia tidak punya iman yang benar kepada Tuhan. Itu dalam konsep perjanjian lama. Nah, sekarang kata takut akan Tuhan kita hubungkan dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ada satu masalah besar di dalam diri manusia.
kalau dia tidak percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dia adalah manusia berdosa. Manusia berdosa itu dikatakan sudah mati. Mana mungkin manusia mati bisa menjadi tangguh? Bisa mengerti ya? Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, bahkan di dalam kandungan pun dia sudah berdosa. Artinya apa? Sebelum dia melakukan tindakan dosa, dia sudah berdosa. Saya harap kita mengerti ini. Jadi jangan kita pikir kita bisa selamat, bisa melakukan perbuatan baik dengan kekuatan kita. Enggak bisa. Kenapa? Sebelum kita melakukan dosa, nah perhatikan sekali lagi statement ini. Sebelum kita melakukan dosa, kita sudah berdosa. Itu yang dikatakan Mazmur 51 ayat 7. Kita dikandung dalam dosa, diperanakkan dalam dosa, dalam rahim ibu kita sudah berdosa, padahal belum pernah melakukan tindakan dosa. Nah itu makanya perlu ada pembaharuan, ada lahir baru, manusia baru, ciptaan baru. Dan itu hanya bisa terjadi ketika seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kalau tidak ibu-ibu, kita ini semua parbada. Oh iya, kita ini semua orang yang suka emosi, pemalas, bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam bacaan kita ini. Gak mungkin. Maka harus ada pembaharuan manusia batiniahnya. Dia harus diganti statusnya dari manusia berdosa menjadi orang kudus, dari anak iblis menjadi anak Allah, dari kegelapan menjadi anak terang. Harus diganti statusnya. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini hal mendasar bagi kita. Coba kita koreksi kembali diri kita. Apakah kita adalah orang yang takut akan Tuhan dalam pengertian seorang yang sudah pernah membuka hati secara pribadi, menerima Tuhan Yesus atau mengundang Tuhan Yesus, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan biasanya kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, apakah secara pribadi atau dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, ada satu perasaan yang luar biasa, damai sejahtera yang tidak bisa dinilai, tidak bisa kita jelaskan dengan sempurna. Itu biasanya. Jadi maksud saya begini, bisa juga kita katakan, apakah Anda sudah menerima Yesus? Sudah. Waktu kapan? Setiap kali kami sekolah minggu, kan kami nyanyikan, mari masuk. Kan gitu ya kan, kalau sekolah minggu dulu ya kan. Masuk hatiku ya Yesus. Jadi benarkah waktu itu memang menerima Yesus? Atau itu hanya kita mengikuti lagu lalu tidak ada perubahan apa-apa? Kehadiran, berarti kalau kita menerima Yesus, Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka terjadi pembaharuan manusia batinia. Status kita dirubah, kita adalah anak Allah. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi status sebagai anak Allah disandang seseorang bukan karena dia menjadi warga gereja, bukan karena dia aktif di Ibu Lydia, bukan. Tapi seseorang baru menyandang status sebagai anak Allah hanya ketika dia menerima Tuhan Yesus. Kalau tidak ibu-ibu, bukan anak Allah. Mulusu anak ini dibata anak nise do. Ngeri. Dan memang itu dicatat di dalam Yohanes 8. Kepada orang Yahudi yang mau membunuh Yesus, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, bapaknya amongna ima sibulis. Dan tidak mungkin dia menjadi wanita tangguh kalau bapaknya masih iblis. Iblis itu jahat. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi dia adalah seorang wanita atau istri yang takut akan Tuhan, seorang yang percaya. Jadi imannya kepada Tuhan akan membentuk kemolekan dan kecantikan batinnya yang kemudian terpancar pada raut wajahnya. Ibu-ibu pernah enggak bandingkan fotonya dulu, apa namanya itu ya, sebelum dan
sesudah, before and after. Coba nanti buat dulu perbandingan, foto dulu sebelum terima Tuhan Yesus, ya. Lalu buat fotonya sesudah menerima Yesus. Perhatikan lagi setelah lama menerima Yesus lalu menjadi bertumbuh dan melayani. Coba perhatikan raut wajah. Saya perhatikan foto saya sebelum terima Tuhan Yesus, sangar. Oh, sangar loh. Ini di foto saja kelihatan gitu loh. Beda setelah terima Tuhan Yesus. Ini juga face-nya nggak berubah. Mungkin paling di sini tambah sedikit ya, tambah gemuk gitu. Nah, jadi ada perubahan manusia batiniah, kehadiran Kristus dalam hidup kita merubah status kita. Lalu kemudian ada pembentukan manusia batiniah. Barangkali ini yang dimaksud oleh Ceribel, ya kan? Tahu Ceribel, ya kan? Kamu cantik dari hatimu. Tahu lagunya kan? Kamu cantik, cantik dari hatimu. Lah iya. Bukan polesan, bukan karena make up-nya. Bisa ya? Nah, saya sering katakan begini kepada orang yang saya layani. Nah, terutama yang saya konseling pranikah ya. Waktu misalnya ada promo film atau dibuat trailernya tanpa dialog, lalu kita lihat itu artisnya dan aktornya itu ganteng dan cantik. Ya, semua itu cantik ya. Tapi setelah mereka berdialog, lalu kita temukan ada namanya peran antagonis, ada protagonis. Yang antagonis ini yang tadinya sangat ganteng, cantik, tapi kemudian berubah cara pandang kita, gak suka kita dengan dia. Bisa ngerti maksud saya? Bahkan kadang-kadang jijik kita melihatnya gitu ya. Ketika kita lihat karakternya nggak benar. Tapi orang yang memerankan yang protagonis itu biasa-biasa tampilannya, tapi menarik bagi kita. Jadi ini penting, hal yang mendasar ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Harus ada perubahan manusia batiniahnya secara status. Ikon gabi anak kon nih dibata, harus menjadi anak Tuhan, kalau tidak enggak. Kalau enggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah dia adalah seorang wanita atau istri yang memiliki karakter yang mulia. Ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian firman Tuhan yang kita baca tadi. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi statusnya tadi sebagai anak Tuhan kemudian juga merubah pola hidupnya. Jadi maksudnya begini, bukan hanya statusnya sebagai anak Tuhan. Alai parangena patuduhon ibana anak nih dibata. Jadi statusnya sebagai anak Tuhan itu tidak berhenti di situ, tapi ditunjukkan kemudian dengan cara hidupnya. Maka dikatakan dia adalah seorang wanita yang murah hati. Ya, kalau kita lihat ada dari beberapa ayat di sini, di ayat 20 juga dikatakan itu, ya. Sebelum kita di ayat 25 dan 26 itu, ayat 20 dikatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi orang yang belum terima Tuhan Yesus, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu cenderung pelit. Kalau orang Batak bilang tambah sedikit lagi ya, si holit mangging katanya kan. Udah pelit tambah lagi ada keterangannya, lebih parah lagi, pelit ya. Tapi dia setelah dia mengalami anugerah Allah, menerima Yesus, berubah dia yang mengalami kemurahan Tuhan, sekarang dia menjadi orang yang murah hati. Itu harusnya kemudian kelihatan dalam diri kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Berhenti menjadi orang pelit. Ya, gak usahlah dituruti yang dikatakan waktu mangaleon tuduh-tuduh si Panganunia itu ya. Mulutung alani holit pesegad dan nahinolit katanya. Apa ditambah yang dipelitin gitu ya. Tahu itu yang menyerukan si Panganoni itu ya kan. Umanabuhi pasatami hula-hula nami.
mulut dang alani hulit, mulut tung alani hulit, pesetab menahinolit. Apa maksudnya itu? Enggak, orang Kristen itu harus menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Kita sudah mendapat menikmati kemurahan dari Allah. Jadi itu perubahan yang kemudian kelihatan. Ingat dengan Sakeus. Ketika dia menjamu Tuhan, dia mengalami anugerah yang besar. Lalu dia buka perbendaharanya, berikan kepada orang miskin. Lalu dikatakan dia 25 tadi, dia adalah seorang wanita yang kuat dan mulia. Jadi ini bukan ditentukan oleh aksesoris, bukan. Jadi ibu, seorang ibu mulia bukan oleh karena banyaknya bergantungan barang di telinga, di leher dan di tangan, apalagi di kaki sampai jalan gerincing-gerincing, bukan itu. Ya kan? Ada orang perlombaannya gitu ya. Berapa gorengnya Eda? Katanya diginikan, gelangnya di sini panjang. Bukan itu yang membuat seorang mulia. Ya enggak salah juga sih pakai perhiasan ya. Itu kan memang kehususan ibu-ibu ya kan, kebanggaan ibu-ibu ya. Nah tapi yang membuat dia mulia adalah perubahan manusia batinnya tadi. Statusnya berubah, lalu kemudian pola hidupnya berubah. Berikutnya dikatakan di ayat 26 itu, dia adalah seorang wanita atau istri yang menguasai mulutnya. Ayat 26, baca sekali lagi ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Oke. Jadi ibu-ibu kalau buka mulut harus dengan hikmat. Kalau tidak dengan hikmat berarti tutup. Kalau merepet itu kira-kira hikmat itu. Ada hikmat. Oh iya betul hikmat, tapi hikmat dari, kan dua hikmat kan, hikmat dari atas dan hikmat dari hikmat juga itu, tapi yang dari bumi, dari bawah ya kan. Maksud saya begini loh ibu-ibu, kenapa ini ditekankan di sini? Ini masalah ibu-ibu. Ngomong. Saya pernah dengar ceramah seorang ustadz. Ya. Lalu satu kali dikatakan begitu ceritakan, lalu ada seorang istri cerewet aja kerjanya. Lalu kemudian akhirnya sambil cerewet dia sama suaminya, digiring suaminya ke tepi sumur. Lalu dijatuhkannya, jatuh situ. Nah, tiba-tiba keluar jin dari situ. Lalu ditanya suaminya nih, kok kenapa keluar? Ada ibu-ibu masuk jatuh ke situ, merepet aja dari tadi katanya. Aku pun tak tahan katanya. Coba, nah itu memang ilustrasi ya kan. Tapi gimana? Bisakah suami ibu-ibu tahan di rumah kalau dicereweti terus? Bisakah anak-anak bercengkrama dengan ibu-ibu kalau selalu disalahkan, dicereweti? Ya makanya nggak heran, siapa itu? Oh datang mama, semua masuk kamar semua. Dipanggil, lagi belajar. Belajar ngapain? Belajar nutup telinga. Ngerti maksud saya kan? Bukan belajar buka buku dia, tutup telinganya. Cerewet mama. Makanya di sini dikatakan seorang ibu yang menguasai. Saya cari bahasa Indonesia, nggak ada kata halusnya mulut ya kan. Kalau bahasa Batak ada kan. Pamangannya ya. Bui dikuasai pamangannya gitu. Nah, ini jadi kalau saya bilang mulut di sini bukan karena kasar ya. Nggak ada bahasa Indonesia yang lain gitu ya. Jadi dia bisa menguasai mulutnya ibu-ibu. Mari ini ya. Mari kita belajar di sini. Berapa banyak orang yang kemudian menjauh dari kita hanya masalah kata-kata. Nah, tapi berapa banyak juga orang kemudian mendekat kepada kita karena kata-kata kita sedap didengar, meneguhkan, menguatkan. Jadi bukan menghakimi, bukan menyalahkan, bukan menyudutkan. Nah, kayak enggak semua kesalahan orang harus kita evaluasi pada saat itu ibu-ibu. Ya, enggak semua, ada waktunya. Kalau masih ingat dengan pengajaran dari Pak Tobing, ada namanya apa ya, waktu berkata-kata itu ya, ada ekonomi kata-kata, intonasi berkata-kata, lalu ada waktunya, ada tempatnya ya. Nah, ia berbicara dengan hikmat dan mengajar dengan lemah lembut.
Jadi itu kehususan ibu-ibu, memiliki karakter lemah lembut. Lemah lembut tidak ditentukan dengan intonasi suara, tapi bobot kata-kata. Ada juga orang lembut-lembut cakapnya gitu kan, tapi sudah mau membunuh. Memang kurang ajar kau. Maaf ya, babi budaknya kau katanya. Memang halus dibilangnya. Tapi kata-katanya sudah membunuh. Ya kan? Yang ketiga, dia adalah seorang wanita atau istri yang dapat dipercaya dan yang selalu berbuat baik kepada suaminya, 11 sampai 12 ya. Oke. Nah, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wah, kalau ada seperti ini istri ya kan, bangga kali lah suaminya ya kan. Oke, lupa pun dia menyimpan dompetnya, aman ya kan. Ya kan? Tinggal pun uang di kantong, amat doni, walaupun si istri yang nyuci ya kan. Tapi biasanya enggak kan? Lalu misalnya ada tinggal uang di kantong kan, lalu si ibu yang nyuci kan, tinggal misalnya 500.000, langsung dipoto. Wah, rezeki nomplok katanya. Di WA-nya pula kepada suaminya. Puji Tuhan, jangan lupa besok gitu Pak ya, katanya. Enggak balik itu yang 500 itu. Masuk kantong terus. Nah, tapi indah sekali di sini, dia layak dipercaya dan selalu berbuat baik kepada suaminya. Nah, benar-benar dia adalah seorang penolong bagi suaminya, bukan pelolong, apalagi perongrong. Tahu pelolong? Ngomong aja, pak, terus kurang. Lalu dirongrong. Masa gitu aja Bapak nggak bisa gitu. Ada dulu lagu bahasa Batak itu tentang apa? Korupsi. Pernah dengar ibu-ibu lagu korupsi? Jadi nyanyinya ini kira-kira gini. Pak, itu tetangga kita baru beli mobil. Kan Bapak sama dengan dia, Bapak kok nggak bisa? Lalu dibilang suaminya, KPK mak, KPK katanya kan. Terus dibilangnya, anaknya kuliah di luar negeri. Anak kita kok di sini, itu pun swasta lagi. Bapak kan sama dengan dia. KPK katanya. Lama-lama apa dibilangnya? Iyalah, kalaupun ditangkap KPK paling-paling 3 tahun katanya. Ngeri ya kan? Gak apa-apa lah kau, yang penting kita punya duit, lalu kemudian kau ditangkap KPK nanti di kurungan 3 tahun, gak apa-apa lah. Itu bahasa apa itu? Bisa ibu-ibu tahan tidak bersama suami 3 tahun. Kalau ibu-ibu tahan dicurigai ibu-ibu. Iya. Ya. Nah, kecuali ibu-ibu yang sudah janda ya kan. Tapi kalau masih ada suaminya, ya ini ingat sekali lagi ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu tahan menjauh dengan suaminya berbulan-bulan? Kalau ada yang tahan bertobat. Iya. Apa kata firman Tuhan? Jangan berjauhan. Baca 1 Korintus 7 itu. Enggak boleh suami istri itu berjauhan kecuali untuk waktu tertentu supaya bisa berdoa. Makanya saya tidak setuju kalau ada suami istri, satu di Medan, satu di Singapura. Lalu dia bilang kami bisa menjadi keluarga yang baik. Itu keluarga macam apa? Enggak ada seperti itu loh. Berbulan-bulan. Ya enggak ada itu ya. Nah, jadi dia, sekali lagi, layak dipercaya. Jadi ibu-ibu, pastikan diri ibu-ibu bisa dipercayai oleh amang di rumah. Ya, jangan sebaliknya kan, asal ada hilang, langsung kita dipelototi gitu kan. Memang nggak ngomong dia. Hilang uangku lah dari sini, dipelototi. Kenapa? Berarti selama ini asal ada hilang. Ya, kan gitunya kita kan. Sekali anak kita misalnya mencuri, kalau ada hilang nanti dia yang kita tuduh selalu, padahal bukan dia. Nah, jadi jadikan diri kita sebagai orang yang layak dipercaya dan selalu berbuat baik kepada suaminya. Selalu loh, seumur hidupnya.
Nah, dia benar-benar menyadari posisi sebagai penolong yang sepadan terhadap suaminya. Berikutnya, dia adalah seorang wanita atau istri pekerja keras. Ayat 13 sampai 19, ya, saya pikir-pikir begini ya. Kalau dia istri itu pekerja keras, berarti menjadi tulang punggung keluarga gitu ya kan? Padahal panggilannya menjadi tulang rusuk. Ibu-ibu dipanggil menjadi tulang rusuk ya kan? Tulang rusuk si suami. Tapi dalam bagian ini kita lihat ya, seorang yang pekerja keras, bukan dia tulang punggung, bukan. Suami sebagai tulang punggung. Tapi dia kemudian menolong suaminya dalam hal itu. Ini jangan sampai salah kita, seolah-olah suaminya nggak beres, bukan itu ini. Ya. Jadi di dalam konseling itu ada satu pertanyaan yang saya buat itu. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap seorang istri yang bekerja? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Nah, tapi yang jelas bahwa istri itu akan membantu suaminya di dalam hal-hal yang perlu ditolong suaminya. Dan juga ini di Indonesia menjadi ibu rumah tangga itu dianggap sebagai satu profesi. Benar ya? Jadi pekerjaan ibu rumah tangga itu 100 itu nilainya. Enggak salah itu. Nah, maka itu kepada laki-laki sering saya bilang, jangan nanti waktu kamu bekerja gara-gara istrimu pilih untuk menjadi ibu rumah tangga, tentu ada pertimbangannya. Lalu ketika ditanya orang, apa pekerjaan suamimu? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kamu bisa pergi bekerja, dipersiapkan oleh istrimu, pulang kamu bekerja, istrimu masih bekerja, saya bilang. Bisa mengerti maksudnya? Dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur. Satu hari nggak selesai gitu loh. Lalu suami mengatakan, ini gajikunya ini. Tidak, gaji untuk istrinya yang bekerja di rumah itu dititip di suaminya. Bisa mengerti, ini perlu dibilang sama bapak-bapak ini. Itu makanya bapak-bapak itu kemudian terima gaji suka-sukanya, ini uangku semua ini. Enggak. Saya terkesan dengan seorang bapak dulu yang saya layani. Lalu beliau kasih kesaksian, kalau misalnya makan di kedai, dia makan yang sederhana. Lalu ditanya, bapak kan kepala bagian, tapi kok makannya kayak gini? Dia bilang begini, ya kamu kan tahu gajiku berapa? Sekian. Kami 5 orang, kata 5 orang. Istrinya, 2 anaknya, tambah 1 anak angkatnya. Bagilah ini. Misalnya kalau dia dapat 2.500.000, bagi 5, berarti saya punya hak hanya 500.000. Inilah yang harus saya kelola 1 bulan. Ya cobalah aku pikir, bagaimana saya bisa makan enak kalau dengan ini. Saya kira maju pemikiran beliau. Tapi banyak bapak-bapak begitu terima duit, gajinya dia pikir itu untuk dia semua. Salah. Ya, tapi di sini ada seorang ibu yang kemudian berpartisipasi aktif di dalam menolong suaminya, di dalam memperoleh berkat-berkat untuk kemajuan keluarganya. Menarik sekali ayat 13 sampai 19 itu. Nah, dikatakan ia mencari bulu domba dan rami. Ini sebenarnya tugas laki-laki ya kan. Nah, oke. Dan senang bekerja dengan tangannya. Jadi bukan makin perintah-perintah. Bukan begitu dia. Lalu ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Coba lihat. Dia lihat di sekitar dia, potensial enggak mengelola, misalnya di konteks Israel itu kan berkebun ya. Potensial enggak? Enggak, carilah yang lebih jauh. Jadi bukan asal bekerja, dia pilih daerah yang bisa menghasilkan ya. Lalu apa lagi dikatakan? Ia bangun kalau masih malam. Saya dulu pernah bingung dengan mama saya. Waktu kami mau tidur, dia masih bekerja, membau, ya, menganyam tikar gitu ya, atau menganyam. Ada aja yang kerjakan, entah masak makanan babi lah, misalnya gitu kan masak. Waktu kita bangun pagi-pagi, udah masak dia.
Jadi saya pernah berpikir, yang gak tidurnya mama ini? Oh, rupanya bukan. Dia belakangan tidur masih mengerjakan banyak hal dan cepat bangun. Nah ibu-ibu, kalau di rumah siapa duluan bangun? Ibu atau bapak? Ibu, ya kan? Tapi tidur? Kalau bangun ya bangun, ya kan, jangan bangun tidur lagi. Lah ini contoh sebenarnya gimana ya? Ini satu contoh yang diberikan. Seorang ibu itu dia tidur belakangan lalu bangun lebih dulu, menunjukkan apa? Dia adalah seorang pekerja keras. Seorang pekerja keras. Nah enggak juga kalau ibu tidur belakangan lalu bangun duluan udah pasti pekerja keras, enggak juga. Bisa juga dia main HP gitu ya kan, zaman sekarang. Tapi apa yang mau dipesankan di sini adalah seorang ibu yang memanfaatkan waktu dengan maksimal, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, ia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Nah, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan seterusnya. Ya, ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ibu-ibu yang pernah dari kampung tahu artinya ini. Ya. Jadi kalau dia bekerja itu diikat pinggangnya. Nanti kalau misalnya waktu bekerja dia kelaparan, belum masak makanan, diikatnya lagi, dikencangkannya lagi. Dihotikusi ubiomu katanya kan. Kenapa? Dia punya target, ini harus selesai, bekerja. Ya. Jadi ia mengikat pinggangnya, dia siap selalu. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Nah, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Jadi dia seorang apa juga partonun gitu kan. Nah, jentera itu alat untuk menenun ya. Di situ ada benang, lalu kemudian jadi sebenda bundar ada sumbunya, biasanya ada benang di situ. Artinya seorang ibu yang juga banyak keahlian ini. Dia punya banyak keahlian. Atau paling tidak segala potensi yang ada dalam dirinya dimaksimalkan untuk kebaikan, untuk kebahagiaan keluarganya. Jadi orang Kristen itu sebenarnya harus bekerja keras. Ya, bukan bekerja setelah dikerasin, bukan begitu ya. Pekerja keras kita semua. Nah, tapi dalam konteks ini ibu-ibu yang tangguh itu adalah seorang pekerja keras. Nah, tapi dia benar-benar memerankan perannya sebagai penolong terhadap suaminya. Yang kelima, dia adalah seorang wanita atau istri yang mengatur kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di dalam keluarganya. Nah, tadi 15 bagian B dikatakan dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi dia seperti seorang nyonya rumah, pemimpin juga, ada pembantu-pembantunya nampaknya. Atau paling tidak di rumah kita ada anak-anak, jadi ada pengaturannya. Dan semua senang dengan tugas itu, ditolong oleh istri ini, di bagaimana mengerjakannya, itu dipandu oleh si ibu ini. Ini luar biasa. Jadi dia punya manajerial juga ya kan, kemampuan untuk memimpin. Hebat ini ibu ini ya. Yang keenam, dia adalah seorang wanita ya, atau istri yang berjuang untuk melindungi keluarganya dari mara bahaya dan menjaga wibawa keluarganya di hadapan orang banyak. Nah, di ayat 21 sampai 24 itu ya dia memberikan pakaian sebagai pelindung kepada anak-anaknya. Artinya apa? Dia melindungi anak-anaknya itu dari bahaya, dari kedinginan, dari apa segala macam ancaman-ancaman. Dan juga dia menjaga wibawa keluarganya. Nah, mengapa tadi suaminya dihormati orang ketika di pintu gerbang? Karena dia menghormati suaminya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kehormatan suami ibu-ibu ada di tangan ibu-ibu. Kalau ibu menghormati dia di rumah, maka terhormat dia di luar. Tapi kalau ibu-ibu sendiri tidak menghormati si suami di rumah, dia pun tidak dihormati di luar. Sebaliknya juga begitu. Wibawa istri itu ada di tangan laki-laki. Kalau istri itu dihormati oleh suaminya, maka dia terhormat di luar. Makanya ibu-ibu jangan suka menjelekkan atau menceritain suami. Ibu tohodo, anggo matanami, katanya gitu kan. Anggo matanami, itu apa diceritain itu?
semua sikap jelek dari pasangan kita yang kita ceritakan di luar sana itu akan merusak kehormatannya. Jadi suaminya ini kemudian terhormat, berwibawa karena dihormati oleh istrinya. Apakah suaminya sempurna? Tidak ada kelemahan? Tidak. Suaminya juga punya kelemahan. Sama seperti dirinya punya kelemahan. Suaminya juga punya kelemahan. Tapi dia tidak membuka aib suaminya, menutupi kelemahannya. Nah itu 6 poin ya saya lihat di sini. Mungkin kalau kita dalami lagi ada banyak lagi, tapi ini paling tidak menunjukkan seorang wanita yang tangguh itu. Lalu kemudian bagian kedua kita lihat, nah ada berkat bagi wanita tangguh ini. Yang pertama dikatakan ia akan berhasil dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Kita lihat tadi ya, dia hasilnya memuaskan. Lalu ia dihormati sedemikian tinggi, dikatakan lebih berharga daripada permata. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita berharap ya, saya berharap ibu-ibu dihormati oleh anak-anak. Jadi bukan hanya dihormati waktu ada yang dibutuhkan. Ya, Bunda misalnya gitu kan. Lalu waktu minta uang, apa katanya? Bunda Hara katanya. Kayak Dilan kan gitu ya. Jadi dia hormat tapi ada maunya gitu. Enggak, ini benar-benar dia menghormati. Ya. Ia dipuji oleh suaminya, 28. Itu menarik ya, 28 itu tadi dikatakan. Ya. Pula suaminya memuji dia, lalu dia lanjut 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Wuih, indah ya. Memang mama kami ini ya. Memang gudang dua karena buru juaknya, alang gue udah buru ni raja, gitu ya kan, lebih hebat dari semua itu. Itu langsung naik semangatnya gitu ya. Apalagi mau dikerjakan, gitu kira-kira. Terakhir, belum terakhir. Yang keempat, ia dihormati dan dipuji oleh anak-anaknya. Jadi suaminya memuji dia, anak-anaknya memuji dia. Terakhir, ia pun dipuji dan dihormati oleh orang lain atau orang banyak. Ayat 31 ya. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Jadi bukan di rumah lagi, tadi di rumahnya dia dipuji oleh suaminya, dipuji oleh anak-anaknya, tapi di kesaksiannya di luar sana, orang banyak itu, mungkin ada yang kenal Tuhan, ada yang tidak kenal Tuhan, tapi dia akan dipuji orang. Mantap, kira-kira gitu kan. Bangku netet dong. Gak ada duanya itu kalau ibu itu, gitu ya. Nah jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berjuang semua ya. Oke, yang masih punya suami ya, oke kita perjuangkan. Tapi sekalipun tidak punya suami lagi, nah sebagai ibu, sebagai wanita, sama seperti tema kita ini, wanita yang tangguh, menjadi contoh di dalam iman, menjadi contoh dalam perubahan karakter, menjadi contoh dalam bekerja keras, dan dalam banyak hal lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa.